Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Abiansah. Saya dari Sastra Inggris 3B IPB Infada Cirebon dengan nomor NIM 1221047. Baik, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Materi pertama yaitu tentang perkembangan bahasa. Kemajuan peradaban masyarakat ditandai oleh kemajuan dan perkembangan bahasa. Tidak diragukan lagi, bahasa adalah elemen dasar dan prasyarat utama untuk perkembangan peradaban manusia. Asal-usul bahasa ini telah menjadi bahan diskusi oleh para ahli bahasa. Lalu, dari kapan sih bahasa ini ada? Menurut teori Darwin atau evolusi Darwin, bahasa ini muncul pada zaman Homo sapiens atau pada tahun 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Lalu, bagaimana sih perkembangan bahasa Indonesia sampai sekarang? Seiring perkembangan peradaban, manusia menemukan cara yang lebih baik dan efektif dalam menyampaikan pesan mereka. Inilah yang memicu perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini tentunya tidak lepas dari latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Oke guys, lanjut ke pembelajaran kedua, yaitu ada sikap apa aja sih yang harus kita punyai atau yang harus mahasiswa punyai dalam peranan bahasa Indonesia ini. Yang pertama itu, mahasiswa harus mempunyai sikap atau harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua itu harus mempelajari ejaan dalam bahasa Indonesia ini supaya kita dalam berbicara tidak bertele-tele atau kita menggunakan kata efektif. Itu sangat penting bagi kita mempelajari ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga itu ada selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Itu adalah sikap yang harus kita terapkan di poin ketiga, itu harus ya. Dan yang keempat itu ada selalu menjadikan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Yang di sini maksudnya itu kita harus memperkenalkan bahasa Indonesia dan harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di Indonesia maupun di luar. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang kolerasi antar kemampuan menulis dan membaca. Menulis dan membaca adalah hal yang mempunyai hubungan yang erat. Seseorang yang mampu menulis dengan baik karena ada pengetahuan yang banyak yang dapat atau yang didapat dari membaca. Orang yang sering membaca, kemampuannya biasanya dapat berkembang melebihi rata-rata orang biasanya. Karena proses membaca ini merupakan awal dari seseorang mengekspresikan dirinya melalui tulisan. Oke, selanjutnya bagaimana sih agar tulisan atau bacaan yang kita baca itu dapat kita pahamin? Yang pertama itu kita harus membaca bacaan tersebut dengan teliti dan cermat. Dan yang kedua itu kita harus tahu dari isi bacaan tersebut dan tahu makna dari bacaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor diksi atau pemilihan kata yang mempengaruhi suatu tulisan di dalam karya ilmiah. Diksi atau pilihan kata sangat penting di dalam proses penulisan maupun tulisan apapun itu. Apalagi termasuk dalam karya ilmiah, diksi itu sangat penting sekali di dalam tulisan karya ilmiah. Diksi atau pilihan kata sangat penting dalam proses penulisan. Jika ada diksi yang salah atau kurang tepat, dapat menimbulkan makna yang berbeda atau pesan yang akan tersampaikan bisa tidak tersampaikan karena salah pemilihan kata atau keliru. Pemilihan kata atau diksi yang baik ini harus memenuhi ketentuan tepat, benar, dan lazim. Baik, materi selanjutnya atau pembahasan yang kelima itu ada contoh kalimat majemuk bertingkat. Di sini saya mempunyai dua contoh.
dua kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama itu ada jika atau kami akan ke Bali jika kami semua lulus dengan nilai terbaik. Kalimat nomor 1 saya ulangi kembali, yaitu ada kami akan pergi ke Bali jika kami semua lulus dengan nilai terbaik. Dan kalimat kedua yaitu ada kita akan mengalami kerugian besar apabila produk kita gagal dipasarkan. Saya ulangi, kita akan mengalami kerugian besar apabila produk kita gagal dipasarkan. Baik guys, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini bisa menambah ilmu kalian dan bisa menambahkan nilai UTS saya dalam mata pelajaran kuliah Bahasa Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Tria Aditya MPD yang telah memberikan tugas ini kepada mahasiswa. Saya Abiansa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.